Hello everyone, my name is Sylvia Inka Saputri, and in this video we are going to discuss how politics influences Islamic education policy. This topic is important to understanding how education and politics work together to shape our society. Let's get started. Perlu kita ketahui, apa sih yang dimaksud dengan politik pendidikan Islam? Nah, secara sederhananya, politik pendidikan Islam adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengatur pendidikan Islam agar menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan sekaligus untuk mendukung ideologi negara. Lalu, bagaimana politik ini berperan dalam kebijakan? Nah, ada 3 peran utama yang perlu kita pahami. Yang pertama ada legislasi. Politik menciptakan aturan-aturan melalui undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Pesantren Tahun 2019 yang memberikan pesantren status formal. Yang kedua, wadah aspirasi. Politik juga menjadi tempat masyarakat dan organisasi seperti NU dan Muhammadiyah untuk menyuarakan kebutuhan pendidikan Islam, misalnya dalam kurikulum. Lalu yang ketiga, ada negosiasi. Nah, kebijakan pendidikan Islam sering melibatkan kompromi antara berbagai kelompok seperti nasionalis, Islamis, dan sekuler agar tetap seimbang. Selain itu, ada juga yang disebut dengan politik identitas. Apa maksudnya? Politik identitas ini adalah upaya memperkuat nilai-nilai Islam dalam pendidikan nasional. Contohnya, dengan memasukkan lebih banyak pelajaran agama di sekolah, mengakui madrasah dan pesantren, hingga membuat regulasi yang berbasis nilai-nilai keislaman. Namun, ini tidak selalu mudah karena ada dinamika negosiasi antara kelompok mayoritas Muslim dan kelompok lain untuk menjaga keseimbangan kebijakan. Seperti halnya hal lain, politik identitas dalam pendidikan Islam memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama, dari dampak positif, misalnya, nilai-nilai Islam semakin kuat dalam membentuk karakter siswa dan masyarakat makin sadar pentingnya pendidikan berbasis agama. Lalu dampak negatifnya, ada juga resiko seperti potensi segregasi antar kelompok agama atau kebijakan yang terlalu fokus pada suatu identitas sehingga mengurangi inklusivitas. Lalu gimana nih politik pendidikan Islam ini diimplementasikan? Nah, ada beberapa contoh nyata yang bisa kita lihat seperti